Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windiani Erliana, salah satu staf Departemen Matematika FMIPA IPB University, akan menjelaskan materi kuliah pada pertemuan kedua mengenai logika proposisi. Adapun topik bahasan yang dipelajari pada kuliah kedua ini meliputi proposisi, kemudian perangkai dasar dan tabel kebenaran, serta proposisi kompleks. Sebelum kita masuk ke materi inti, coba kita perhatikan beberapa contoh pernyataan keseharian berikut ini. Yang pertama, kapan Ibu ke Bandung? Kemudian, Indonesia terletak di antara dua benua. Budi adalah seorang mahasiswa yang sangat tampan. Raden Ajeng Kartini atau Dewi Sartika berasal dari Yogyakarta. Jika 2 plus 3 sama dengan 7, maka 7 adalah bilangan prima. Dan yang terakhir, jika P tidak habis dibagi 2 atau P sama dengan 2, maka P adalah bilangan prima. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, bisakah kita secara formal, berdasarkan fakta, kaidah, ataupun hukum, memutuskan bahwa pernyataan tersebut benar ataukah salah? Jika bisa, lalu bagaimana menentukan kebenarannya dan bagaimana sistematika atau formulasinya? Nah, mari kita pelajari materi tentang logika proposisi. Pertama, kita akan pelajari apa itu proposisi dan beberapa contohnya. Proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya. Selanjutnya, coba kita perhatikan contoh pertama. Pada contoh pertama ini terdapat 5 pernyataan. Nah, coba kita identifikasi mana saja pernyataan yang merupakan proposisi dan mana yang bukan merupakan proposisi. Kita perhatikan pernyataan yang pertama di sini, ini buku siapa? Nah, pernyataan ini bukan proposisi. Kenapa? Karena pernyataan tersebut tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya, ya. Kemudian pernyataan kedua, IPB terletak di Bogor. Nah, pernyataan tersebut merupakan proposisi, di mana nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah benar. Selanjutnya yang ketiga, Bandung, ibu kota Jawa Tengah. Nah, ini sama seperti pernyataan kedua ya. Ini merupakan proposisi, di mana pernyataan tersebut bernilai salah. Selanjutnya pernyataan keempat, 5 plus X sama dengan 2. Nah, ini bukan proposisi karena pernyataan 5 plus X sama dengan 2 ini kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Dan yang terakhir, ini ada pernyataan Bogor kota yang indah. Nah, ini juga bukan proposisi karena pernyataan tersebut bersifat subjektif ya, bisa benar, bisa juga salah. Ya. Berikutnya, kita akan pelajari notasi dan nilai kebenaran dari proposisi. Notasi dari proposisi kita gunakan huruf kecil, misalkan P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Lalu huruf kecil ini diikuti dengan tanda titik 2, lalu kemudian disertai dengan pernyataannya. Nah, untuk nilai kebenaran proposisi, jika proposisi bernilai benar, maka notasi nilai kebenarannya itu kita gunakan notasi angka 1. Kemudian jika proposisi salah, maka nilai kebenarannya kita notasikan dengan angka 0. Selanjutnya kita perhatikan contoh kedua. Pada contoh kedua ini, kita diminta melambangkan proposisi dan menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Di sini ada pernyataan ada bilangan prima yang genap. Kemudian pernyataan kedua, garam dapur mengandung unsur natrium dan klorida.
Dan pernyataan yang ketiga, pada tahun 2020 ada sebanyak 30 provinsi di Indonesia. Nah, untuk pernyataan yang pertama, untuk melambangkannya maka kita gunakan huruf kecil ya. Misalkan saja kita gunakan huruf P. Nah, maka kita ikuti dengan tanda titik 2, lalu disertai dengan pernyataannya. Nah, sehingga notasinya P.2 ada bilangan prima yang genap. Nah, nilai kebenaran dari P, ya, dari proposisi P itu adalah 1, karena betul ada bilangan prima, yaitu bilangan 2, ya, yang merupakan bilangan prima yang genap. Nah, lalu untuk pernyataan yang kedua, kita misalkan dengan huruf kecil Q, titik 2, garam dapur mengandung unsur natrium dan klorida. Nah, maka nilai kebenaran untuk proposisi Q itu adalah sama dengan 1. Nah, hal tersebut diperoleh dari fakta bahwa rumus kimia garam dapur itu adalah NaCl, yaitu natrium klorida. Nah, lalu untuk pernyataan yang ketiga, kita notasikan misalkan dengan huruf R, ya, R kecil. R.2 pada tahun 2020 ada sebanyak 30 provinsi di Indonesia. Nah, nilai kebenaran R itu sama dengan 0. Nah, ini berdasarkan fakta bahwa sejak tahun 2012 jumlah provinsi di Indonesia itu sebanyak 34, di mana provinsi terakhir itu adalah Kalimantan Utara. Nah, sumber informasi ini diperoleh dari Wikipedia.